Shalom, kita percaya mukjizat Tuhan terjadi untuk kita semua hari ini. Ada amin? Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dar der dor. Semangat pagi anak-anak, Bapak Ibu, rekan kerja San Markus. Selamat tahun baru 2021. Tahun keajaiban, tahun mujizat, tahun di mana janji-janji Tuhan akan nyata sebentar lagi. Bahkan detik ini pun juga bisa terjadi, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menyayangi umatnya, mengasihi umatnya bagi yang percaya kepadanya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak SMP, SMA, SMK? Dan itulah saya buka dengan kata-kata dar der dor, sebuah tembakan demi tembakan untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Karena setiap musuh itu perlu ditembak supaya dia tidak dapat bertahan berdiri di depan kita. Amin. Mari semua anak-anak, di awal tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021, saya mau ajak kita mau merenungkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah sembah Tuhan, dan kita mau tangkap pesan Tuhan dari para pemimpin, dan mari kita buat sebuah komitmen, karena itu sangat kita perlukan untuk menjalani hari-hari di tahun 2021. Saya mau ajak kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di minggu pertama tahun 2021 kami mengucapkan syukur buat setiap kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini, dan buat kami bisa mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, itulah yang menjadi terang keselamatan, jaminan
sepanjang kami hidup bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di tahun 2021. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua anak-anak dan Bapak Ibu, kita mulai renungan firman Tuhan. Kita baca di kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Judulnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal dan orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, firman Tuhan atau pesan Tuhan untuk mengawali ibadah online atau ibadah online pada tanggal 11 Januari ini, yang pertama adalah Markus mau kasih tahu poin yang sebetulnya ada beberapa poin, tapi hari ini saya bahas satu poin dulu, yaitu melekat kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang, pastikan semua kalian anak-anak dan saya harus punya prinsip hati kita melekat kepada Tuhan sepanjang 2021. Sama seperti Daud, dia dengan kesadarannya dalam situasi yang membuat hatinya pedih, bahkan dikatakan Daud menangis, tapi dia tidak berhenti dengan cukup menangis. Ada satu yang dia buat dengan kesadaran yang penuh, yaitu apa? Melekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menguatkan kepercayaannya. Sama-sama katakan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali lagi, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita melihat situasi Daud yang sedang dialami pada waktu itu, di mana Ziklag, kota di mana tinggal Daud bersama dengan keluarga besarnya, dibakar. Kemudian keluarganya ditawan, bahkan istri semuanya dibawa oleh musuh. Dan bukan cuma keluarga Daud, bahkan keluarga anak buahnya Daud juga dibawa. Sehingga anak buahnya Daud kecewa, pahit. Bahkan Alkitab katakan atau tuliskan hendak melempari dengan batu. Anak-anak, apa yang dialami Daud, reaksi manusianya adalah dia menangis. Itu sebuah hal yang wajar. Apapun yang kita alami, mungkin di tahun 2020 pada waktu kedatangan sebuah musibah bencana, hal yang wajar kalau kita menangis. Tapi dengar, Daud tidak cukup dengan apa yang dia rasa, kemudian dia menangis. Kalimat terakhirnya di ayat yang kelima,
yaitu tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, inilah yang mau kita pelajari. Apakah yang dimaksud dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Anak-anak, situasi di tahun 2021 adalah situasi yang beberapa orang bilang tahun yang gelap sekali. Kalau secara informasi nggak jelas, bahkan di sisi lain di awal tahun ini ya sudah dapat informasi PSBB diperketat. Kemudian juga mendengar ketahanan pangan juga cukup mengkhawatirkan. Bahkan kegiatan belajar yang tadinya sudah senang bisa dibuka di sekolah, tiba-tiba ditutup lagi oleh beberapa pejabat-pejabat. Terus gimana ke depan? Situasinya gak akan pernah mudah, anak-anak. Dengar baik-baik, anak-anak. Kalau kalian yang punya kesadaran penuh, coba pikirkan. Kalau situasinya seperti ini, bagaimana dengan pendidikanku? Bagaimana dengan masa depanku? Renungkan. Karena ini, kalau secara kesimpulan, inilah merupakan masa sukar, yang merupakan bagian dari kehidupan sejak tahun lalu sampai kita di tahun 2021. Masa sukar itu bisa jadi sangat mengecewakan, menghancurkan semangat kita, membuat kita merasa khawatir berpikir tentang masa depan. Nah, bahkan bisa membuat pahit mungkin juga dengan diri sendiri dan semuanya. Jadi kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ulangi, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena nanti pada waktu kita menjalani hidup 2021, kita harus punya prinsip ini, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, karena itu anak-anak, mulai sekarang, nanti setelah saya tutup dengan doa tutup, anak-anak ambil kertas dan tuliskan hal-hal apa saja yang engkau mau kerjakan. Bisa itu cita-cita, mimpimu, program. Karena biar gimana pun, pasti setiap manusia punya keinginan. Dan firman Tuhan katakan, mari bawa semua keinginan itu, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri. Karena sama Markus percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti ingin memberkati anak-anaknya. Amin. Nah, karena itu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, poin pertama adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mari bawa semua yang engkau tulis, kau mau kerjakan, mau lakukan di sepanjang tahun 2021. Ini awal yang baik ya untuk kita memulai kehidupan di tahun 2021. Karena itu Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam satu doa, yang kedua permohonan dan ucapan syukur. Ya, jadi semua yang kita mau inginkan terjadi, bahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita di dalam masa pandemik ini, Filipi 4 ayat 6, itulah janji Tuhan, jaminan yang harus kita bawa kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan mari kita percaya, waktu kita lakukan ini, Tuhan dengar doa kita dan Tuhan jawab
dengan caranya, dengan waktunya, apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Amin. Itulah yang menjadi bagian anak-anak Tuhan. Kalau di masa pandemik ini orang ada istilah resesi, anak-anak Tuhan harus mengalami resepsi. Kalau anak-anak Tuhan harus punya harus lebih banyak memiliki, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat ajaib, anak-anak. Tuhan yang punya 1001 cara untuk menolong setiap umatnya. Waktu iman, pengharapan, kasih ditemukan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bawa setiap visi, setiap keinginan, cita-cita, harapan Tuhan dalam hidup kami. Engkau taruh Tuhan, bicara buat kami Tuhan. Kami bawa Tuhan sebagai bentuk kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Dan pada waktu kami melihat itu mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kami punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh yang lebih besar apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan. Dan bersama-Mu kami bisa melewati dan membuat setiap apa yang kami kerjakan menjadi nyata. Tolongi kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan buat kami juga mampu melakukan bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun yang berkemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.